Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Abdul Hanan, mahasiswa Penjas 24 kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika Islam, form diskusi dan musyawarah. Di mana musyawarah sendiri untuk mencapai mufakat atau bermartabat. Panduannya berinteraksi yang efektif, produktif, dan penuh penghangatan. Maka dalam beberapa hal ada pendahulu dan tujuan. Apa itu diskusi dan musyawarah? Diskusi adalah pertemuan ilmiah atau bertukar pikiran untuk mencari pemahaman bersama. Musyawarah adalah cara untuk pengambilan keputusan, terutama dalam konteks Indonesia yang berarti menguatkan kesepakatan bersama atau mufakat untuk kepentingan banyak orang atau golongan atau kelompok. Pengertian musyawarah itu sendiri yang berarti diskusi atau syura itu bertukar pikiran atau pendapat untuk mencari kebenaran yang benar atau solusi terbaik. Musyawarah ialah mengambil keputusan bersama berdasarkan mufakat. Itu tertuang dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, urusan diputuskan dengan musyawarah. Maka tujuan dari musyawarah itu sendiri ialah untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan cara yang adil dan benar. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Ada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, orang-orang yang dimintai nasihat atau musyawarah adalah orang yang amanah. Maka ada etika sebelum bermusyawarah. 1. Niat lurus, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan pribadi atau kelompok. Yang kedua adalah persiapan, memiliki pengetahuan atau data yang relevan di mana masalah yang akan dibahas nanti. Dan yang ketiga adalah memilih peserta atau melibatkan yang orang-orang memang berkompeten di bidangnya atau di pokok masalah tersebut untuk mencapai adil dan amanah. Dalam etika selama bermusyawarah juga atau diskusi itu tertuang dalam Quran surat An-Nahl yang berbunyi, dan bantahlah mereka yang dengan cara baik. Yang pertama ada pengertiannya, yang pertama ada 1. Sikap lemah lembut atau yang kita kenal dengan kaulan layyinan, berbicara santun, tidak keras, tergesa-gesa, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua ada mendengarkan secara aktif untuk mengetahui pokok dari masalah yang akan kita bahas. Tidak memotong pembicaraan orang lain juga, atau dengarkan pendapat orang lain dengan sampai atau selesai. Yang ketiga, bantahlah dengan baik apa yang dikatakan orang lain menurut Anda atau siapapun itu tidak baik. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat sendiri, yang siap menerima juga pendapat orang lain. Dan yang kelima ada jauhi debat atau perdebatan yang tidak bermanfaat untuk mencari popularitas atau gengsi semata. Dan ada juga etika setelah bermusyawarah. Yang pertama ada membulatkan tekad atau setelah mufakat bisa diambil keputusan yang diterima dan dilaksanakan dengan baik.
Yang kedua, tanggung jawab keputusan. Tanggung jawab keputusan adalah tanggung jawab penuh seluruh peserta musyawarah. Dan yang ketiga ada memohon ampun atau dianjurkan membaca doa sebelum musyawarah ditutup atau sesudah musyawarah ditutup. Yang tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, kemudian apabila engkau telah melibatkan tekad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari semua ini dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah bersama dan belajar menghargai pendapat orang lain untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan. Etika Islam sendiri memastikan bahwa musyawarah tidak hanya efektif juga, tetapi bernilai ibadah, membawa keberkahan bagi semua pihak. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.